Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Andrea Febrian Ome. Saya dari Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, semester 6. Baik, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mereview perencanaan penelitian skripsi saya tentang upaya imigrasi dan bea cukai dalam pencegahan penyelundupan perdagangan barang ilegal di Mata Ain, Kabupaten Belu. Baik, sebelum itu kita harus lebih mengetahui tentang pengertian dari kata imigrasi tersebut. Imigrasi itu berasal dari bahasa Latin migratio yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Indonesia adalah negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang baik serta mempunyai sumber daya manusia dan banyak wisata, tambang, perairan yang luas sehingga menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata orang asing untuk mengunjungi Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kunjungan yang datang ke wilayah Indonesia. Hukum internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atau orang dan benda serta perbuatan yang terjadi dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ihwal lalu lintas antara negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum serta terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengatur berbagai macam WNA yang masuk dari dan keluar ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip kebijakan selektif atau selektif politik. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peraturan untuk orang asing yang ingin memasuki negara Indonesia dan tinggal di wilayah Indonesia harus mempunyai izin tinggal. Dalam pelayanannya, keimigrasian memberikan fasilitas izin tinggal kepada orang asing sesuai dengan aturan yang berlaku. Imigrasi adalah instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masalah keluar masuknya orang asing ke Indonesia. Mulai sejak orang asing tersebut memasuki wilayah Indonesia, ketika berada di negara Indonesia, serta juga melakukan kegiatan di Indonesia. Imigrasi dituntut untuk lebih efektif dan efisien demi menjamin dampak lalu lintas orang asing tersebut lebih banyak menguntungkan daripada dampak merugikan bagi kepentingan Indonesia. Peraturan yang dimaksud ini merupakan peraturan tentang keberadaan orang asing serta kegiatan yang mereka lakukan di wilayah Republik Indonesia. Dengan adanya peraturan dan pengawasan yang dilakukan, dapat diketahui keberadaan orang asing yang berlaku. Baik, yang berikut pengertian dari bea cukai itu menurut terminologi terdiri dari dua kata, bea dan cukai. Tugas memungut bea atau bea berasal dari bahasa Sanskerta biaya yang berarti ongkos, baik impor maupun ekspor. Serta memungut cukai atau cukai berasal dari bahasa India. Inilah yang kemudian memunculkan istilah bea dan cukai di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 1 Poin A menyebutkan bahwa bea cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang peraturan yang melandasi saat itu diantaranya Government Bisluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934 pada masa pendudukan Jepang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tentang pembukaan kantor-kantor pemerintah di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942. Tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan. Bea cukai sementara hanya mengurusi cukai saja. Dalam hal ini, Mata Ain yang merupakan perbatasan Indonesia dan Timur Leste menjadi tempat utama keluar masuknya warga negara asing serta sebagai sarana ekspor dan mengimpor barang-barang. Oleh sebab itu, petugas imigrasi dan bea cukai mempunyai wewenang untuk memeriksa setiap pengunjung untuk menghindari penyelundupan barang-barang terlarang atau ilegal dari negara Timor Leste ke negara Indonesia yang dapat merugikan negara.
sebab di perbatasan Mata Ain marak sekali terjadi penyelundupan barang ilegal seperti minuman beralkohol atau miras, BBM, dan sembako, dan barang lainnya yang tidak memiliki izin masuk. Hingga sekarang penyelundupan tersebut masih terus berlangsung di perbatasan Mata Ain dikarenakan sumber daya manusia yang kurang cakap dalam memenuhi peraturan yang digunakan di perbatasan Mata Ain. Karena sering adanya penyelundupan barang ilegal, membuat petugas imigrasi dan bea cukai semakin lebih ketat dalam memeriksa keamanan perbatasan Mata Ain. Jika kedapatan adanya penyelundupan, maka barang yang diselundupkan tersebut ditahan atau disita dan dibakar oleh sebagian bea cukai, serta orang yang melakukan penyelundupan barang tersebut ditahan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan keamanan yang berlaku. Perdagangan ilegal lintas batas masih menjadi salah satu permasalahan yang sensitif dan potensial mengganggu hubungan baik antara Indonesia dan Timor Leste. Para pelaku perdagangan ilegal masuk melalui daerah perbatasan, baik itu pintu imigrasi atau akses resmi maupun jalur tidak resmi yang lazim disebut sebagai jalan-jalan tikus, yang banyak terdapat di sepanjang garis perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Wilayah perbatasan pada hakikatnya merupakan pijakan terdepan dalam memproyeksikan sebuah kekuatan pertahanan negara. Dalam konteks ini, wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai batas fisik wilayah kedaulatan negara yang harus ditegakkan, namun sebagai frontier atau garda terdepan untuk memperluas pengaruh dalam mengkritikulasikan kepentingan nasional, termasuk kepentingan nasional yang berdimensi pertahanan. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Julkimiati dan Dewi Indah Susianti menggambarkan bahwa aktivitas perdagangan seperti bahan kebutuhan pokok dan BBM secara ilegal merupakan permasalahan yang terjadi sepanjang jalur perbatasan RI-RDTL. Aktivitas perdagangan ilegal ini telah berlangsung sejak berdirinya negara RDTL dan dilakukan oleh penduduk setempat yang tinggal di Desa Silawan, Kabupaten Belu. Aktivitas ini disebabkan adanya perbedaan harga pada beberapa kebutuhan pokok yang cukup jauh antara Indonesia dengan Timor Leste. Hal inilah yang membuat penduduk perbatasan Timor Leste lebih memilih membeli kebutuhan pokok ke wilayah perbatasan Mata Ain Indonesia Kabupaten Belu dibandingkan dengan membeli kebutuhan pokok di negara mereka sendiri. Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan melalui Kantor Pengawasan dan Penyelayanan Bea dan Cukai, bahwa perbatasan Mata Ain ini merupakan wilayah yang rawan terjadinya kasus ilegal, salah satunya adalah penyelundupan BBM. Pada 28 Desember 2016, yang menjadi rutinitas dan pekerjaan masyarakat sekitar perbatasan Mata Ain. Hingga sampai saat ini, 2023, penyelundupan dan perdagangan barang ilegal di perbatasan Mata Ain masih berlangsung, tetapi tidak sebanyak tahun-tahun yang lalu. Walaupun demikian, ada juga beberapa dari masyarakat Mata Ain yang melakukan kegiatan penyelundupan dan perdagangan barang ilegal telah mendapatkan sanksi yang membuat efek jera yang dilakukan oleh keamanan perbatasan, keimigrasian, Bea Cukai, serta TNI dan Polri yang bertugas di perbatasan Mata Ain Kabupaten Belu. Untuk keamanan perbatasan Mata Ain, Bea Cukai dan Imigrasi dapat melakukan patroli bersama untuk mencegah penyelundupan barang-barang terlarang atau orang yang tidak memiliki izin masuk. Patroli ini memanfaatkan keahlian dan sumber daya kedua lembaga untuk meningkatkan keefektifan pengawasan perbatasan. Baik, di sini saya mengambil satu teori yang mengkaji tentang imigrasi dan bea cukai dalam pencegahan penyelundupan perdagangan barang ilegal. Teori yang saya ambil di sini adalah teori rasionalitas terbatas atau teori Nurkheim. Kenapa saya mengambil teori ini? Karena fokus utamanya pada bagaimana manusia membuat keputusan dalam situasi dengan informasi terbatas dan bagaimana mereka dapat dipengaruhi dengan cara yang tidak mengganggu kebebasan individu. Dalam konteks upaya imigrasi dan bea cukai dalam pencegahan penyelundupan perdagangan barang ilegal, teori ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan dan strategi pencegahan yang mengubah tata cara individu berpikir dan bertindak secara
subtil untuk mempengaruhi perilaku yang diinginkan. Misalnya dengan menggunakan pemberitahuan yang ramah dan reminder tentang konsekuensi hukum dari tindakan penyelundupan. Individu dapat didorong untuk mematuhi aturan dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Teori ini memberikan pendekatan yang lebih santai dan tidak memaksakan, yang dapat mengurangi resistensi terhadap kebijakan dan mempromosikan ketaatan terhadap hukum. Dengan demikian, teori Nurge dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam merancang kebijakan pencegahan penyelundupan barang ilegal yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang berikut, ahli yang mengkaji teori rasional terbatas atau teori Nurge. Ahli yang terkait dengan pengembangan teori rasional terbatas itu adalah Richard H. Thaler. Thaler adalah seorang ekonom Amerika Serikat yang dikenal karena karyanya dalam bidang ekonomi, perilaku, dan psikologi ekonomi. Dia dianugerahi hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2017 untuk kontribusinya dalam memperluas pemahaman kita tentang perilaku manusia yang tidak selalu sesuai dengan asumsi rasionalitas sempurna dalam teori ekonomi tradisional. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari teori rasionalitas terbatas atau teori Nudge. Kelebihannya yang pertama adalah pemahaman tentang perilaku manusia, yang kedua merancang kebijakan yang lebih efektif. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama keterbatasan dalam mengubah perilaku, kesulitan dalam mengukur efektivitas, dan yang ketiga potensi untuk penyalahgunaan. Meskipun teori rasionalitas terbatas atau teori Nudge dapat memberikan pandangan yang berharga dalam merancang kebijakan pencegahan penyelundupan barang ilegal, penting untuk mengimbangi pendekatan ini dengan pemahaman yang lebih luas tentang faktor-faktor yang kompleks yang terlibat dalam fenomena penyelundupan lintas batas. Baik, sekian dari review perencanaan penelitian skripsi saya tentang upaya imigrasi dan bea cukai dalam pencegahan penyelundupan perdagangan barang ilegal di Motain, Kabupaten Belu. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.